Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 6 Januari 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Gegerkan warga Masohi, mayat laki-laki ditemukan mengapung di pantai Inamarina. Warga Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah digegerkan dengan sesosok mayat laki-laki yang ditemukan mengapung di pesisir pantai Inamarina, Jumat 6 Januari 2023. Mayat pria parubaya itu ditemukan warga setempat sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Timur. Kemudian warga dibantu aparat kepolisian untuk mengangkat jenazah tersebut dan dilarikan ke RSUD Masohi. Tak lama begitu tiba di RSUD Masohi, video penemuan mayat itu tersebar hingga ke keluarga korban. Pihak keluarga pun segera berkunjung ke RSUD Masohi dan langsung menjemput jenazah yang diketahui bernama Jamal. Jamal merupakan warga Apui, Kelurahan Ampera, Kota Masohi. Kasat Reskrim Ibtu Galuh Febri Saputra mengatakan belum bisa menyimpulkan penyebab kematian Jamal. Namun dia menyebutkan Jamal mengidap penyakit epilepsi. Diduga kambuh saat Jamal berenang di sekitaran pesisir pantai Apui, tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Kini jenazah sudah dipulangkan ke rumah duka untuk persiapan proses pemakaman. Angka anto bola balik. Balik. Bola balik anto jangan toki. Jangan masih ini pantai. Jangan begitu. Jangan masih terima. Coba jangan foto-foto dulu kah? Angka kasih ke atas jua. Identitas mayat yang ditemukan terapung di pantai Inamarina, Masohi. Polres Maluku Tengah akhirnya mengungkapkan identitas mayat laki-laki parubaya yang ditemukan mengapung di pesisir pantai Pelabuhan Inamarina, Masohi, Jumat 6 Januari 2023. Jenazah tersebut bernama Jamal, 60 tahun, merupakan warga RT 07, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi. Jamal ditemukan seorang warga Haris Tanah Lase yang sedang mancing ikan di kawasan Pelabuhan Inamarina. Lanjutnya, setelah melihat keadaan sosok manusia yang terapung dan sudah tidak bergerak itu, Haris kemudian memanggil warga lainnya yang berada tidak jauh di kawasan itu untuk meminta pertolongan. Diberitakan sebelumnya, warga Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah digegerkan dengan sesosok mayat laki-laki yang ditemukan mengapung di pesisir pantai Inamarina, Jumat 6 Januari 2023. Mayat pria parubaya itu ditemukan warga setempat sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Timur. Angka kasih ke atas jua. Kepala tak pergi di batu. Kepala kena batu. Awas kepala ada benturan. Angka anto bola balik. Balik. Bola balik anto jangan toki. Jangan masih ini pantai. Jangan begitu. Jangan masih terima. Angka kasih ke atas jua. Kepala tak pergi di batu. Awas kepala ada benturan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, beberapa daerah kembali menerapkan tilang manual. Di Kota Ambon masih pakai etle. Sudah 3 bulan Polda Maluku meniadakan tilang manual dan diganti dengan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Pasca diberlakukan pada 22 September 2022, 3 hari setelah penerapan, pelanggar rambu lalu lintas mencapai 2.684 orang. Namun belakangan ini beberapa daerah sudah kembali memberlakukan tilang manual, di antaranya di Pekalongan dan bahkan di Jakarta.
PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku, Kompol Tommy Siahaya, mengutarakan hingga kini belum ada instruksi pemberlakuan tilang manual di Kota Ambon. Penilangan masih diberlakukan sesuai peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kakor-Lantas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu secara elektronik melalui kamera etle, di mana sejauh ini petugas belum menemukan pengendara yang mencoba mengelabui tilang elektronik. Jika kedepannya instruksi Kakor-Lantas Polri untuk kembali memperlakukan tilang manual, maka pihaknya siap menerapkan di Kota Ambon. Untuk diketahui, Kepala Korps Lalu Lintas Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Setiabudi mengancam bakal memperlakukan tilang manual lagi. Menurut Firman, tak adanya penindakan tilang secara manual membuat masyarakat banyak yang melakukan manipulasi plat nomor. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tilang dengan kamera etle. Tribunal 1 permohonan poligami di Ambon pada tahun 2022 disetujui hakim, ini penjelasannya. Satu permintaan poligami diajukan pada Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2022 disetujui hakim. Humas Pengadilan Agama Tommy Asram kepada tribunambon.com mengakui pengajuan poligami ke Pengadilan Agama Ambon jarang terjadi. Dijelaskannya ada beberapa pertimbangan yang membuat majelis hakim dapat mengabulkan permohonan poligami, yakni persetujuan dari istri. Tak hanya itu, ada pula pertimbangan bila pasangan tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri ataupun sudah tidak bisa memberikan keturunan. Namun hal itu bukan alasan kumulatif. Sejauh ini, kata Asram, perempuan tidak ingin dimadu. Bahkan ada beberapa kasus yang meskipun sang istri tak bisa memberikan keturunan, namun pasangan tetap setia dan tidak ingin berpoligami. Sidang elektronik khusus. Kadang perkara poligami di sini, entah kalau dia ada poligami di bawah tangan ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas masuk perkara sini poligami itu sangat sedikit. Apakah ada kesadaran untuk itu kita tidak tahu. Tapi ataukah mereka diam-diam nikah siri sementara ada istri, kita tidak tahu kan. Jadi poligami itu harus ada izin dari istri pertama. Kalau dia mau tambah istri ketiga, berarti izin istri pertama, izin istri kedua. Kalau dia mau tambah lagi istri jadi 3, jadi istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Nah, istri ketiga kalau dia mau tambah jadi 4 kan? Semua istri harus setuju. Harus setuju. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah istri sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban selaku istri. Oke. Kemudian istri tidak mendapatkan keturunan. Nah, ini alasan ini alasan tidak kumulatif, alternatif. Dalam arti salah satu terpenuhi sudah bisa. Yang paling penting semua istri menyetujui itu ya. Ya. Kalau istri masih bisa melakukan kewajibannya, istri ada keturunan. Nah, kita ambil di sini istri menyetujui. Kalau istri tidak menyetujui, tidak bisa sama. Ya. Dengan demikian berakhir sudah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Januari 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan Omato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.